Kalian sungguh beruntung. Ketujuh putrimu semua dapat suami yang baik, terutama Karena ketujuh keluarga Esa membawa suami pulang ke rumah. Julia, putri ayah yang baik. Kalian 7 saudari, suamimu yang paling baik. Kau jadi nyonya muda keluarga Gosal yang kaya. Kau beneran kebanggaan ayah. Hari ini pesta pulang rumah. Di mana Kak Fani? Fani ini adalah putri sulung keluarga Esa. Setengah tahun lalu, keluarga Esa pilih orang udik dari desa. Dia sendiri ribut dan kabur dari pernikahan. Hasilnya malah ketemu penculik di tengah jalan. Kudengar, dia juga dijual ke daerah lampu merah. Dia jadi kena penyakit kotor di seluruh tubuh. Kak Fani, tenang saja. Aku pasti akan sembuhkan kau. Aku pasti... Julia, di antara 7 putri keluarga Esa, kau dapat suami yang paling baik. Kau jadi nyonya keluarga kaya. Aku malah jadi mainan rendahan. Aku gak terima. Lagi hidupku gak lama lagi. Meski harus mati, aku juga harus tarik kau ke neraka. Waktu itu keluarga Esa dalam kesulitan. Kakekmu tetapkan pernikahan buat kalian. Sekarang ketujuh keluarga ini datang melamar. Demi jaga keadilan, kalian pilih sesuka kalian. Mahar keluarga mana yang kalian pilih? Berarti kalian menikah ke keluarga itu. Semuanya tergantung takdir masing-masing. Ternyata aku terlahir kembali ke setengah tahun lalu saat 7 putri keluarga Esa pilih mahar untuk tentukan suami. Di kehidupan lalu, aku pilih kotak ini dan menikah dengan Beth. Aku mau pilih yang ini. Ternyata benar yang ini. Ternyata dia juga terlahir kembali. Julia, langit kasih aku kesempatan kedua buat pilih. Kali ini, aku pasti akan bikin kau sial. Kak Fani, karena kita saudari, aku peringatkan kau. Mahkota Phoenix emas ini kelihatannya mewah. Padahal banyak omong. Bukannya kau cuma iri aku dapat suami yang lebih baik darimu. Aku kasih tahu kau. Aku pasti akan menikah ke keluarga Gosal. Apa gunanya gaun jelek ini? Mahkota Phoenix emas Kak Fani yang terbaik. Julia, kotaknya sudah nggak banyak. Kau pilih yang ini saja. Ya ampun, kok beras? Gak tahu keluarga miskin mana yang kasih ini. Barang rendahan kayak gini masih bisa masuk pintu rumah Esa. Betul, pasti petani yang gak tahu diri kan? Kalau adik menikah ke sana, mungkin harus tanam bibit padi. Haris, di kehidupan lalu, Kak Fani keberatan rumah Jaya terpencil, makanya kabur di tengah jalan. Nggak kusangka keluarga Jaya ini bisa merosot dalam beberapa tahun. Ini karena orang miskin mau naik status dengan orang kaya. Buang keluar beras jelek itu. Ayah, soal keluarga Esa pilih menantu seluruh kota sudah tahu. Kalau Julia nggak menikah dan orang luar tahu, takutnya bakal tertawakan keluarga Esa. Ini... Di kehidupan lalu, aku menikah ke keluarga Gosal dan menderita. Di kehidupan ini, aku mau memilih sendiri. Nggak masalah. Aku mau menikah. Beras? Ayah, ibu, kalian jelas-jelas tahu aku diam-diam suka Julia selama ini. Kenapa nggak kasih mahar 20 triliun yang kusiapkan? Malah kasih sekantong beras. Kalau kau begini, gimana dia bisa pilih aku? Nak, lihat dua kakakmu itu. Dulu juga sudah punya istri, tapi karena tahu kekayaan keluarga kita, keduanya langsung kabur bawa uang. Pada akhirnya, nggak dapat istri ataupun dapat cinta. Bahkan terkumpul sampai jadi bodoh. Ibu, siapa yang kau bilang bodoh? Lalu kenapa istriku gak bawa kabur uang orang lain? Itu karena ada aku di hatinya. Betul, Ibu. Perkataanmu ini terlalu gak enak didengar. Istriku memang suka warna merah. Apa salahnya diambil sedikit uang? Lihatlah, kedua kakakmu ini. Sampai sekarang masih bucin aku dan juga bodoh. Ibu, ucapan Kak Leo dan Kak Yeri ada benarnya. Apa? Ibu, meski Julia suka uang,
Aku nikahi dia, lalu kasih dia semua harta. Bukannya beres. Dasar bodoh, bicaramu memang enteng. Kau kasih semua uang ke dia. Dia cuma mau uang dan gak mau kau lagi. Lalu harus gimana? Nah, pakai ini. Kalian lagi ngapain? Pura-pura miskin. Hah? Tank 400 juta, Audi 2 miliar, Benz 4 miliar. Rolls Royce varian tertinggi seharga 40 miliar. Hai, Pak Ben, akhirnya Anda datang. Pak Ben, kau terlihat ganteng. Kami tenang nikahkan putri kami dengan Anda. Kau istriku? Sayang, aku yang istrimu. Mereka dari orang tua yang sama. Kok wajahnya jauh berbeda? Sudahlah. Yang penting bisa dinikahi dan dapat uang. Kak Fani beruntung banget. Keluarga Gosal itu keluarga kaya nomor 1 di Emos. Kalau menikah ke sana bisa nikmati kehormatan dan kekayaan yang gak ada habisnya. Kelak kalau ada hal baik, biarkan kami ikutan juga ya. Julia, kelak aku itu nyonya muda keluarga Gosal. Hatimu pasti merasa iri banget kan? Kak Fani, tempat mewah atau penderitaan, menikah dulu baru tahu. Dik Julia jelas terlihat iri. Bicaranya saja dengan nada sinis. Wajar saja iri. Siapa yang bakal senang kalau menikah dengan pria miskin itu? Meski itu tempat penderitaan, tetap lebih baik dari pria miskin yang kau nikahi. Sudah jam segini, suamimu yang kasih beras itu kok belum datang? Betul. Jangan-jangan bahkan gak punya mobil bagus buat jemput pengantin. Dia adalah Haris, calon suamiku. Kak Yeri, mobil jelek macam apa yang kau sediakan? Jangan salahkan aku. Semua ini ide ibu kita. Sudahlah Haris. Kau jangan lupa citra kita sekarang. Kita itu dari pegunungan di timur laut. Kita keluarga miskin dari desa miskin di wilayah miskin. Ya benar. Sudahlah. Julia, aku datang jemput kau. Kau adalah Haris. Aneh, dia nggak pernah ketemu aku. Kok bisa kenali aku? Gak kusangka orang udik ini begitu ganteng. Bentuk badannya juga bagus. Beneran sudah menguntungkan Julia si wanita hina ini. Inilah suami Julia. Mobil model apa ini? Kami beneran gak kenali. Betul. Kukira suami Dik Hana sudah cukup lusuh. Kok malah ada traktor? Ini barang dari kehidupan lalu kan? Hei. Apa salahnya traktor? Kami punya puluhan traktor. Ku kasih tahu memang benar orang udik dari desa, bahkan logatnya begitu jelek. Kak Fani, kau sarapan racun tikus ya? Kau bicaramu gak enak didengar. Bukan kau. Tunggu pembalasanku. Julia, maaf. Gak masalah, aku bersedia menikah denganmu. Julia, jangan salahkan ayah dan ibu untuk ingatkan. Kalau nikah dengan orang ini, kelak kau bakal hidup menderita. Memangnya kehidupanku di keluarga Esa termasuk hidup enak? Di kehidupan lalu, aku juga cuma jadi bidak buat pansos dengan keluarga kaya. Di kehidupan ini, aku mau pilih suamiku sendiri. Kalau gitu, kelak kalau kau hidup menderita di keluarga suamimu, jangan harap mau bergantung pada Waktu kami. baik sudah tiba. Ketujuh putri keluarga Esa boleh menikah. Pelan-pelan. Hati-hati.
Hai. Sayang. Ngapain manja? Berat banget, pulang saja sendiri. Julia, aku jemput kau pulang. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Berguling di ranjang, semoga banyak momongan. Punya anak laki-laki, lalu anak perempuan. Berguling di ranjang, semoga banyak momongan. Punya anak laki-laki, lalu anak perempuan. Haris. Sudahlah, nggak usah diutak-atik lagi. Gimana ini? Traktornya rusak, nggak bisa jalan lagi. Ini belum sampai rumah. Hah? Di mana rumah yang kalian cari? Di sebelah sana. Di sebelah sana masih ada 3 kilometer. Beneran sudah menyulitkan kalian. Tempat yang nggak bisa ditemukan di peta pun bisa kalian temukan. Ngapain sungkan? Kita kan keluarga. 3 kilometer nggak jauh kok. Kita jalan kaki saja. Aku gendong kau. Nggak usah. Jauh banget. Kau bakal capek. Lebih baik jalan kaki saja. Lagian kita berdua suami istri. Kehidupan kelak juga harus dijalani bareng. Oke, aku turuti kau. Menurutmu istri Haris ini memang beda sama wanita lain ya? Aku nggak percaya. Jelas-jelas semua wanita sama saja. Pasti karena kurang kaya makanya aku ditinggalin istriku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo, kita cepat pulang lewat jalan pintas. Bilang ke ibu, menantunya sudah sampai di rumah. Hei, sudah datang. Semuanya bersiap di tempat. Cepat. Hah? Astaga. Perlukah pura-pura sekejam ini? Ini Julia ya. Aku ibunya Joko. Joko? Nama panggilanku. Nama panggilannya. Ayo, jangan berdiri doang. Kita duduk di ranjang bata. Di sana hangat. Ayo. Duduk di atas ranjang bata. Makasih ya. Hati-hati. Hati-hati. Julia, ini adalah ayahnya Joko. Tubuh bagian bawahnya sudah lumpuh, nggak bisa hidup mandiri. Ini kakak keduanya. Waktu umur 5 tahun otaknya jadi rusak. Ini kakak pertama Joko. Kau pernah ketemu dia menderita TBC. Sedangkan aku juga pincang. Julia, kondisi keluarga kami memang biasa-biasa saja. Biarkan kau menikah dengan Joko sudah bikin kau menderita. Gawat, jangan-jangan aku bikin menantuku kabur karena takut. Tahun ini Haris umur internasionalnya 31, umur penanggalannya 32, sebentar lagi 33, lalu sudah 34, sebentar lagi 35 tahun. Di keluarga sudah ada 2 bujangan tua. Kalau... Julia, sebenarnya keluarga kami... Haris, selama ini hidupmu nggak mudah kan? Hah? Punya orang tua yang nggak leluasa gerak.
Juga punya kakak yang punya keterbelakangan mental. Kau sendiri hidup di keluarga besar ini. Pasti sulit banget kan? Jadi, kau bukan gak suka sama aku, tapi kasihan sama aku. Sebenarnya, ini juga cukup bagus, cuma agak kecil. Sangat bersih dan rapi. Kelak, asalkan kita sekeluarga kerja sama bareng, kehidupan pasti akan makin baik. Julia, ini kunci utama rumah kami. Kelak diserahkan padamu saja. Kelak kita satu keluarga. Ini kunci utama. Kelak semua harta keluarga Jaya kami diserahkan padamu buat dikelola. Kehidupan di rumah begitu sulit. Tapi mereka bersedia serahkan uang yang gak banyak buat aku jaga. Mereka beneran anggap aku keluarga. Aku pasti akan jaga baik-baik. Baik. Kekayaan triliunan keluarga Jaya akhirnya ada yang jaga. Ibu juga deh. Cari tempat jelek begini. Aku harus segera terus terang ke Julia. Nggak boleh biarkan dia menderita lagi. Haris? Kau kenapa? Enggak apa-apa. Itu kakiku menimpa palu. Salah. Maksudku itu kakiku ketimpa palu. Coba ku lihat. Enggak usah. 우리에게 좀 해. 난 할 말이 있는데. Astaga, suaranya kenceng banget. Untung di rumah kita ada Rajang Bata. Kalau enggak cukup buat mereka main. Ayo pergi. Ayo. Aku kangen istriku. Maaf ya. Nggak apa-apa. Kau cukup lembut. Bukan. Maksudku kau cukup ringan. Aku tidur duluan. Itu aku lepas baju dulu. Ngapain kau lepas baju? Lepas baju buat tidur. Kau mau ngapain? Jangan khawatir, aku nggak bakal sentuh kau. Apa maksudmu? Bukan, aku bukan nggak mau sentuh kau. Maksudku, tunggu kelak kau bersedia. Tidur ya tidur saja. Ngapain banyak bicara? Ayah, ibu, selamat pagi. Hei. Julia, semalam kau capek kan? Cepat duduk dan makan, cepat. Di rumah kita juga bisa masak makanan barat. Sudah kubilang, cepat atau lambat pasti ketahuan. Cepat terus terang saja. Aku nggak mau pura-pura bodoh lagi. Julia, Ayah, sebenarnya... ibu, kalian nggak perlu habiskan banyak uang demi aku. Karena aku pilih keluarga Jaya, pasti bisa beradaptasi dengan semuanya. Lobster ini begitu mahal, kelak nggak usah beli. Julia begitu pengertian. Nanti kalau tahu kami bohongi dia, apa dia bakal... Aku harus cari uang, supaya keluarga bisa hidup enak. Pak Haris, lama gak jumpa. Pak Haris, Kenapa kau kesini? aku datang antarkan kontrak untukmu. Jangan khawatir, aku sudah dari Bu Julia. Ini laporan keuangan kita kuartal lalu. Omsetnya 600 triliun. 600 triliun? Kau siapa? Ini. Orang ini kader desa dari BP Taskin. BP Taskin? Betul. Iya. Keluarga kita penerima bansos khusus. Itu atasan sering datang kasih bantuan. Sering kasih kita kebutuhan sehari-hari. Lalu ini apa? Cuma kertas sampah. Dikasih buat jadi pemicu api. Itu tabel keuangan yang kubuat dengan begadang 3 malam.
Makasih ya. Tapi, kau nggak usah khawatir. Aku sudah putuskan untuk kerja dan hasilkan uang. Kerja? Pengeluaran keluarga besar. Andalkan hari seorang juga nggak bisa. Aku punya kaki dan tangan bisa hasilkan uang. Julia, ini nggak boleh. Ini musim dingin, kalau di luar bakal kedinginan nggak baik. Julia, sebenarnya uang untuk pengeluaran keluarga masih ada kok. Kau nggak usah khawatir. Kalian nggak usah khawatirkan aku. Aku sudah memutuskan. Lagian, aku sudah dapat kerja. Besok sudah bisa kerja. Hah? Kak, kenali soal renang dan gym, Kak. Kenali soal renang dan gym. Wah, istri Haris memang beda. Bisa diajak hidup susah. Haris menikahi Julia. Memangnya buat bikin dia menderita? Bukan, ibu kau. Harus cepat cari cara. Secepat mungkin, ambil sampai habis brosur di tangan Julia. Baik. Kak, kenali soal renang dan gym. Aku juga mau. Aku juga mau. Iya, aku juga mau. Satu orang dibatasi satu lembar. Bahkan anakku. Aku mau. Semua orang di sini begitu ramah ya. Semua perhiasan ini produk yang baru dipasarkan. Bisa gratis coba pakai. Pasti laris manis. Nggak terjual satu pun. Benar saja, jual perhiasan nggak sebaik bagi brosur. Aku harus cari cara. Dalam 10 menit, bantu Julia beli habis semua produknya. Baik, bos. Ayo! Ayo. Bos, kasih aku satu set. Aku mau satu set. Semua di lemari ini. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku mau. Baik. Jangan buru-buru. Semua kebagian kok. Pindahkan. Orang di sini ramah banget ya. Tunggu. Pak Haris, semua sudah beres. Pak Haris. Kau juga keluar buat cari kerja? Betul. Itu aku datang melamar pekerjaan sebagai satpam. Benar kan? Betul. Kami orang utara lebih belak-belakan. Setiap keluar selalu panggil pakai Pak. Itu Haris. Kalian ngobrol dulu. Aku pergi duluan. Dompet Anda. Terima kasih. Hari ini sudah capek seharian. Ayo cepat pulang. Hari ini aku hebat banget. Brosurnya habis kubagikan. Perhiasan juga habis kejual. Masa sih? Istriku hebat banget. Ayah, Ibu, Kak Leo, Kak Yeri, hari ini aku hasilkan 6 juta. Nggak nyangka. Julia mata duitan ya. Ibu, 1 juta ini untukmu. Pergilah beli baju baru. Ayah, 1 juta ini untukmu. Gantilah dengan kursi roda yang bagus. Kak Leo, ambil 1 juta ini. Pergi ke rumah sakit beli obat yang bagus. Kak Yeri, 1 juta ini untukmu. Pergilah, beli beberapa mainan baru. Haris, 1 juta ini untukmu. Pria saat di luar harus bawa uang. Lalu kau sendiri? Uang yang tersisa bakal ku tabung. Nanti setelah tabungan cukup, renovasi rumah dengan baik. 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 Ibu kenapa? Julia, sebenarnya keluarga kita... Ibu cuma terlalu terharu. Sudah lama nggak lihat uang sebanyak ini. Betul, Julia. Aku senang. Aku senang banget. Nggak apa-apa. Aku juga melamar kerja melayani di hotel. Nanti keluarga kita bakal hidup makin baik. Ayo,
Sekarang gimana ini? Semua salah ide jelekku. Menantu sebaik ini mana perlu diuji. Sekarang aku mau banget kasih semua harta keluarga ke Julia. Lihat Julia pergi kerja, aku jadi kasihan. Mendingan langsung terus terang ke Julia. Hah? Sekarang berterus terang? Ini, kalau Julia merasa ditipu, mungkin bakal minta cerai denganmu. Aku ada ide. Besok ada acara lelang internasional. Diadakan di hotel milik Grum Jaya. Pak Haris, setelah Anda ke sana, belilah berlian merah muda besar yang cuma satu di dunia itu dan kasih ke Bu Julia. Mungkin bisa bikin amarahnya reda. Apa ini bisa? Sebongkah batu jelek. Julia belum tentu suka. Tapi kita harus coba. Halo, aku pelayan yang hari ini datang melamar kerja. Mohon tanya, aula acara lelangnya di mana? Hei, bukannya ini Julia adikku yang menikah ke desa itu? Kau datang ke sini dan jadi pelayan? Kak Fani, kenapa kau di sini? Tentu saja suamiku ajak aku keluar jalan-jalan, sekalian bosan juga tinggal di villa. Jadi mau ganti kamar internasional buat ditinggali. Di kehidupan lalu, rantai dana keluarga Gosal putus dan utang banyak direntenir buat sok kaya. Kelihatannya Kak Fani belum tahu soal ini. Kak Ben begitu kaya, pasti bakal tinggal di kamar presiden yang paling mahal di sini. Tentu saja. Kasih aku satu kamar presiden. Kamar presiden 776 juta per malam. Mau tinggal berapa malam? Tunggu. Ngapain tinggal di hotel? Kau sudah gila? Sayang, kita nggak pergi liburan bulan madu. Memangnya kenapa nginep di hotel? Aku sudah buka yang semalam 100.000 di hotel sebelah. Apa? Ternyata Kak Ben begitu hemat. Bukan kau? Ayo semuanya minggir, pewaris Emos sudah datang. Orang ini pewaris Emos yang legendaris itu? Toko besar macam apa? Kok heboh banget? Kau memang berwawasan sempit. Pewaris Emos ini memegang nadi perekonomian seluruh Emos. Kalau kita bisa punya koneksi dengan dia, keluarga Gosal bakal langsung sukses. Astaga, pewaris Emos datang ke hotel kita. Ku dengar dia ke acara lelang buat belikan istrinya kado. Hah? Siapa yang gitu beruntung bisa menikah sama dia? Pak Haris! Pak Haris, dua orang ini kakak dan kakak ipar dari Bu Julia. Mereka ingin menyapamu. Pak Haris, aku Ben dari grup Gosal. Aku ingin bahas kerjasama dengan Anda. Undang mereka masuk. Kalau ada barang yang mereka sukai, kasih ke mereka. Atas nama Julia. Pak Haris undang kalian ke tempat lelang. Kalau ada barang yang disukai, bisa dikasih ke kalian. Pak Haris mau kasih barang lelang ke kita. Sayang, ada apa ini? Ada apa lagi? Tentu saja Pak Haris suka pada grup Gosal. Grup Gosal bakal jadi kaya. Sayang, sudah kuduga aku nggak salah pilih suami. Barang lelang apapun di sini, harganya ratusan miliar kan? Tentu saja. Orang yang bisa masuk sini harus dicek uangnya. Kalau nggak punya ratusan miliar, nggak bisa masuk. Hei, beda orang memang beda takdir ya. Setelah menikah pria kasar timur laut, kehidupan adik jadi merosot sampai harus sajikan minuman di sini. Bukannya ini nona ketujuh keluarga Esa. Sekarang kok jadi pelayan? Katanya dia menikah ke desa pegunungan dan jadi miskin. Sama-sama saudari. Tapi Fani malah naik status, menikah ke keluarga Gosal kayak gini. Bisa dibilang keluarga terpandang. Nggak cuma itu, suamiku itu sudah dapat penghargaan dari pewaris Emos. Katanya mau kasih barang lelang ke kami. Kalau gitu, Nona Fani dan Pak Ben, kelak harus banyak-banyak buat bantu kami. Berhenti. Sok Fani, masih ada urusan. Siapa yang kakakmu? Menikah ke orang rendahan kayak gitu. Aku nggak punya adik kayak kau. Suamiku hasilkan uang dengan kedua tangannya. Kenapa disebut rendahan? Malahan kau langsung memaki orang. Memangnya kau mulia? Apa? Apa-apaan? Beraninya sakiti menantu keluarga Jaya? Kurang ajar!
Segera ke acara lelang. Julia, beraninya kau pukul Nyonya Muda grup Gosal? Nyonya Muda grup Gosal sangat hebat. Sayang, lihat dia. Dia nggak anggap grup Gosal penting. Aku mengingat kau itu adik iparku. Jadi ku kasih satu kesempatan minta maaf ke istriku. Ben, ngapain kau pura-pura? Gimana kondisi grup Gosal sekarang? Masa kau nggak tahu? Apanya gimana kondisinya? Suamiku akan segera kerjasama dengan pewaris Emos. Dia juga biarkan kami pilih barang lelang malam ini. Memangnya kau siapa? Sembarangan bicara apa? Karena kita saudari, aku sarankan kau cepat cerai. Cerai? Aku tahu kau iri padaku karena menikah ke keluarga Gosal. Tapi jangan karena hidupmu menderita, jadi nggak terima lihat aku bahagia. Aku cuma berbaik hati ingatkan kau. Siapa yang mau kau ingatkan? Pengawal, cepat kau tangkap Julia. Ngapain? Lepasin aku. Julia, di kehidupan lalu kau menikah ke keluarga Gosal, nikmati ketenaran dan kekayaan. Di kehidupan ini aku mau kau terjerumus ke dalam masalah. Lepaskan aku. Oh, jangan-jangan ini kunci rumah jelekmu di desa itu kan? Julia, ini kunci utama rumah kami. Kelak diserahkan padamu. Kelak kita satu keluarga. Kembalikan padaku. Cuma sebuah kunci bobrok apa perlu heboh begini? Beneran gak punya wawasan. Fanny, aku minta maaf padamu atas ucapanku tadi. Kuncing ini penting banget bagi aku. Kumohon kembalikan padaku. Begitu peduli sama kunci ini? Oke, ambil sendiri. Ayah dan ibu kasih barang sepenting ini padaku. Semua cepat lihat. Dia sama kayak anjing. Aku gak boleh hilangkan. Berani sekali. Siapa yang berani sentuh anggota keluarga Jaya? Pewaris Emos sudah datang. Julia, kau baik-baik saja? Ayah sudah sembuh. Ibu, kaki ibu juga. Kalian semua. Masalah ayah dan ibu nanti baru dijelaskan padamu. Sekarang, urus mereka dulu. Ternyata Kak Ben ini sombong banget. Kalau nggak tahu bakal mengira kau itu tokoh penting. Pakaiannya sih layak, tapi ini acara lelang internasional. Masa sembarang orang juga boleh masuk? Kalian nggak pantas tahu statusku. Status apaan? Bawa sekeluarga pengemis busuk buat permalukan diri ya. Sama-sama putri keluarga Esa, tapi nggak punya sopan santun. Aku baru pertama kali lihat. Dasar wanita tua, siapa yang nggak punya sopan santun? Putramu cuma petani di sawah. Ngapain sok mulia? Sekeluarga penuh orang miskin. Cepat pergi sana. Kak Fanny, aku bisa nggak akui kau kakakku, tapi tolong hormati keluargaku. Hormati? Suamiku sudah dapat penghargaan dari pewaris Emos. Sebentar lagi bakal kerjasama dengan grup Jaya. Masa aku masih harus hormati orang rendahan kayak kalian? Sejak kapan kita mau kerjasama dengan grup Gosal? Mungkin lagi menjebak kan? Kak Fanny, kembalikan kuncinya padaku. Kunci apa? Itu kunci utama yang ibu kasih ke aku di hari pernikahan. Maaf, aku nggak menjaganya dengan baik. Ternyata Julia begini demi jaga kunci. Julia, jangan merasa bersalah. Haris, karena mereka nggak mau kasih. Pakai sedikit cara yang kasar. Bukannya cuma kunci jelek. Cuma orang miskin dari desa kayak kalian yang anggap berharga. Masa sih? Kalian mau ngapain? Aku kasih tahu kalian. Ini wilayah Pak Haris. Salam Pak Haris. Salam Pak Haris. Apa? Pak Haris apaan? Kalian buta ya? Orang ini pewaris Emos. Pak Haris. Ada apa ini? Julia, sebenarnya aku... Pasti karena Haris tahu aku ditindas. Makanya sengaja kayak gini. Julia. Aku sudah tahu, aku bakal kerjasama. Betul. Suamiku memang pewaris Emos.
Kak Fani, cepat serahkan kuncinya padaku. Kalau enggak, suamiku nggak bakal lepaskan. Dik Julia cepat beradaptasi. Sayang, Julia bilang suaminya itu Boris Emos, Pak Haris. Sudah 3 kali suntik stimulan. Makanya otaknya jadi rusak. Dia kira kalau cari sekelompok aktor bisa bikin orang takut. Takut atau enggak, bukannya bakal tahu setelah coba. Kalian ngapain? Aku itu Pak Haris punya. Aku bakal wakili Pak Haris ajari kalian cara bersikap sebagai manusia. Aku bakal wakili Pak Haris ajari kalian cara bersikap sebagai manusia. Kalian ngapain? Jangan pukul lagi. Kalau terulang lagi, aku bakal cabut nyawa kalian. Bu Julia, ini kunci Anda. Terima kasih, Pak. Kalau gitu, ayo kita pulang dulu. Ayo. Oke, ayo kita pulang. Untung didapatkan kembali. Sekelompok aktor ini cukup mahal kan? Suruh mereka pergi dulu. Dan juga baju kalian ini semuanya disewakan. Julia, aku mau terus terang padamu. Sebenarnya Sebenarnya kau dengar aku disakiti, makanya panggil mereka datang untuk jaga gengsiku kan? bukan, aku... Tadi aktingmu cukup bagus, tapi untungnya kau bukan pewaris Emos. Kenapa? Apa bagusnya pewaris Emos? Pria itu jadi nakal kalau kaya. Julia, sebenarnya aku merasa Boris Emos juga bagus. Dia kaya dan ganteng. Aku juga dengar orang tua Boris Emos baik banget. Betul. Setelah kau menikah, semua harta keluarga Jaya diserahkan padamu buat dikelola. Kelak kau gak perlu susah kerja lagi. Papi, aku cuma mau menikah dengan orang biasa dan jalani kehidupan yang biasa. Aku paling benci sama keluarga kaya. Di kehidupan lalu, betapa mengenaskan kehidupan setelah menikah, cuma aku sendiri yang tahu. Jangan-jangan kalian... Bukan, kami sebenarnya keluarga biasa. Betul, orang itu keluarga kami miskinnya minta ampun. Miskin banget. Ayah, ibu, kaki kalian... Tapi ayah, ibu, kaki kalian... Ayah kenapa? Sayang, Julia, begitu aku dengar kau disakiti, aku langsung sehat tanpa alasan. Tapi sekarang sakit lagi. Ibu, astaga, Julia, aku merasa kakiku masih terasa pincang. ini mana mungkin? Sebenarnya ada kemungkinan ini. Dulu ada seorang pasien yang kedua kakinya lumpuh. Waktu hadapi situasi krisis, dengan ajaib berdiri lagi. Dokter sebut ini respons stres. Beneran? Harusnya benar. Ayah, ibu, Kak Leo, dan Kak Yeri cuma terlalu khawatir sama kau. Makanya, bisa sehat sementara. Semua ini salahku. Bikin kalian keluar padahal lagi sakit. Kalau gitu, cepat antar ayah ibu pulang dulu. Berangkat! Kami adalah orang-orang laut. Kami berhati mulia. Dasar! Berhenti! Haris ini bukannya bilang dirinya pewaris Emo, kok masih pakai kendaraan roda 3 jelek? Pewaris Emos apaan? Dasar! Keluarga mereka itu penipu! Dengar ya, masalah kita belum selesai! Haris, jangan mondar-mandir terus. Aku jadi pusing lihatnya. Ibu! Ayah, ibu. Ini ide buruk kalian. Ini sekarang harus gimana? Apa bisa salahkan aku? Aku mana tahu Julia itu bukannya rendahan orang miskin. Dia nggak mau menikah dengan orang kaya. Salahku, salah strategi. Coba pikir, kalau aku terus berbaring dan aku beneran jadi lumpuh, gimana dong? Diamlah. Itu lebih baik daripada aku pura-pura bodoh kan? Memangnya kau itu pura-pura? Karena Julia mau jalani kehidupan orang biasa.
Aku juga bersedia selamanya temani dia. Romantis. Dasar anak bodoh. Pak Ben, sejak acara lelang waktu itu, pewaris Emos putuskan kerjasama dengan grup Gosal. Fani, lihat perbuatanmu. Kalau bukan karena adikmu itu bawa suami miskin dan kacaukan acara lelang, apa aku bakal kehilangan kesempatan jalin hubungan dengan Pak Haris? Dasar sialan, bisnis puluhan triliun hilang begitu saja. Hah? Pak Ben, menurut kabar terpercaya, Pak Haris berniat kembangkan Desa Jaya. Mereka beli dengan harga berkali-kali lipat. Sayang, kalau kita beli lahan di Desa Jaya baru kasih ke Pak Haris, mungkin saja kesalahpahaman ini bakal bisa diluruskan. Fani, kalau gitu uang buat beli lahan, pakai dari harta sesanmu saja. Apa? Jangan pelit gitu dong, cuma uang kecil. Sekarang aliran dana di perusahaan sudah triliunan. Sedikit uang ini, kau saja yang keluarkan. Oke. Julia, tunggu pembalasanku. Dendam ini cepat atau lambat ku balaskan padamu. Ini, kau pergi istirahat saja. Biar aku saja. Sayang, Pak Haris yakin mau beli lahan ini. Desanya jelek banget, bahkan mobil nggak bisa masuk sini. Jangan banyak omong. Kita bakal pulang setelah selesai beli lahan di sini. Hah? Ayo. Hei, kalian berdua keluar. Bantu kami angkat koper. Ku kasih kalian masing-masing 400.000. Julia, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Tentu saja aku di sini. Beberapa hari lalu bukannya membuat kalau suamimu pewaris Emos. Wah, pewaris Emos tinggal di tempat bobrok begini ya. Apa hubungannya sama kau? Malahan kau, ngapain kau ke sini? Bukan urusanmu. Minggir. Keluar! Keluar! Haris dan Julia kan? Waktu itu di acara lelang kalian gagalkan bisnisku. Aku bisa saja nggak permasalahkan ke kalian. Tapi kalian harus jual rumahnya ke aku. Sayang, lahan ini memang bagus. Ruangannya juga besar. Meski agak bobrok. Tapi kalau diratakan pakai eskavator lalu dirapikan lagi, Paris pasti bakal puas. Siapa bilang kami mau jual rumah? Cuma rumah jelek ini. Kalian katakan saja harganya. Aku pasti mau beli. Apa kalian nggak ngerti bahasa manusia? Ini rumahku, kami nggak mau jual. Ini rumahku, kami nggak mau jual. Julia, jangan dikasih hati minta jantung ya. Kalian berdua miskinnya minta ampun. Beli rumah kalian itu, kasih uang ke kalian. Jangan dikasih hati minta jantung. Aku juga jujur saja ke kalian. Desa Jaya ini bakal segera dibeli sama Pak Haris. Aku beli rumah ini untuk dikasih ke Pak Haris. Kalau kalian tahu diri, cepat bereskan barang jelek kalian dan pindah dari sini. Pak Haris? Kalau gitu, kalian datang ke tempat yang salah. Kenapa? Mau memeras? Oke. Untuk tempat ini ku kasih kau segini. Kenapa? Merasa 100 juta itu sedikit? Sayang, buat tempat jelek kayak gini, 10 juta sudah cukup. Julia, gimana pun kita itu saudari. Kakak lagi bantu kau loh. Jangan dikasih hati minta jantung. Hei, keluarga kami punya tata krama, jadi bawakan hadiah buat kalian. Semua ini cukup buat kalian makan dan minum beberapa waktu. Kak Fani, pungut sampahmu ini. Jangan kotori halaman rumah kami. Bukan, kalian orang miskin ngapain pura-pura? Aku nggak mau ulangi ucapanku. Cepat bereskan barangnya dan pindah. Aku juga kasih tahu kalian. Di dalam Desa Jaya beserta rumah ini, sehelai rumput pun gak dijual ke kalian. Kalian, cepat pergi sana. Kau pikir Desa Jaya ini punya keluargamu? Bilang nggak mau jual sesuka hatimu. Itu kau letakkan dulu. Kau boleh saja miskin, tapi jangan pura-pura, oke? Kau pikir kalau rumah jelek kalian nggak dijual ke aku nggak punya cara lain lagi di seluruh desa. Banyak yang berebut mau jual ke aku. Halo, Johnny. Siapkan akta rumah, semua rumah di Desa Jaya, dan antarkan ke depanku. Aku mau pilih satu persatu. Siapa yang mau beli rumah kami? Kalian ngapain? Kalian ngapain?
ngapain? Bukan, kalian sekelompok rakyat sulit diatur. Ngapain pura-pura? Hah? Hei, kok beberapa hari saja nggak ketemu? Ada yang jadi pincang dan lumpuh? Apa yang terjadi? Ben benar. Rumah di desa Jaya kami, semuanya rumah leluhur keluarga Jaya kami. Gak dijual keluar. Dasar pincang. Kalian mau nggak tahu diri ya? Apa hubungannya sama kau? Rumah-rumah ini kubeli buat ku kasih ke pewaris Emos. Lihat, kalian ada yang lumpuh, ada juga 2 orang gila. Ku tambah kalian 200 juta deh. Cepat bereskan barang dan pergi. Hei Ben, bersikaplah hormat pada keluargaku. Masih mau kehormati? Cih, tambahkan 200 juta buat kalian. Bisa dianggap kami sudah berbaik hati. Jangan dikasih hati minta jantung ya. Kau beneran sombong ya? 200 juta? Uangnya banyak banget. Sudah lama gak lihat satuan perhitungan sekecil itu. Aku sudah bilang, ada aku di Desa Jaya. Kalian jangan harap bisa beli sehelai rumput pun. Bukan, Desa Jaya ini capai 60 hektar. Semuanya punya keluarga kalian? Pak Ben, semua akta rumah di desa Jaya sudah terkumpul. Dan ini surat-suratnya. Ini termasuk gunung, lahan, jalan, dan lainnya. Ini semua sudah terkumpul. Semua ini nggak kami jual. Kalian gak jual semuanya. Kalian paling banyak cuma punya rumah jelek ini. Memangnya ada hubungannya sama kau? Betul. Sayang, kau asal pilih satu akta. Jangan buang-buang waktu sama sekelompok orang miskin ini. Dasar, masa ditumpukan semua akta rumah ini isinya namamu? Kalau bukan, sayang, sudah selesai dipilih. Ini mana mungkin? Kenapa? Tunggu. Semua orang di Desa Jaya bernama Haris Jaya? Hah? Ini, ada apa ini? Haris, di akta rumah ini semuanya tertulis namamu ya? Apa yang terjadi? Sayang, pernikahan kita agak terburu-buru. Setelah pulang semua akta rumah ini bakal kualihkan padamu. Hah? Sebenarnya ini. Dasar, cepatkan kebohongan. Oh, aku sudah tahu. Ini pasti akte palsu yang kalian buat. Apa? Julia, waktu itu di acara lelang kalian sekeluarga menyamar jadi pewaris Emos. Sudah kecanduan acting ya? Ternyata akta palsu. Hah. Percaya nggak aku tuntut kalian? Ambil senjata, usir keluar 2 orang yang berisik ini. Pergi sana. Pergi! Oh, dasar kalian rakyat sulit diatur. Kalian tahu gak semalam apa jasku ini? Semuanya cepat ke sini. Ada yang telah sakiti menantu keluarga Jaya. Apa? Bu Julia disakiti? Kenapa masih bengong? Ambil senjata! Pergi sana. Pergi sana. Dia orangnya. Dia sakiti menantu keluarga Jaya. Serang! Pergi sana. Jangan pergi sana! Pergi sana! Jangan buang lagi. Apa-apaan ini? Ngapain lelet begitu? Ayo berdiri. Cepat pergi dari Desa Jaya. Kalau terulang lagi, nggak semudah cuma jatuh ke tanah berlumpur. Ayo. Tunggu! Kak Fani, sampahmu. Ingat bawa pergi. Kau nggak mengerti ucapan istriku ya? Lain kali kalau kasih hadiah, jangan kasih kuaci dan lengkeng kering kayak gini. Waktu diusir orang, jadi sulit dipungut. Julia, jangan keterlaluan ya. Sebentar lagi pesta pulang rumah. Semua perbuatanmu ini bakal aku kasih tahu ke ayah dan ibu. Terserah kau saja. Ayo kita pulang. Ayo. Dadah. Ayo. Kenapa diam saja? Pungut.
Julia, tadi Fanny bilang masalah pesta pulang Kalian rumah. gak usah khawatir soal pulang rumah. Aku pergi sendirian saja. Mana boleh begitu, Julia. Masalah pulang rumah kami anggap sangat penting. Kau menikah jauh ke timur laut. Ayah ibumu juga khawatir. Kebetulan suruh Haris temani kau pulang bareng dan resmi berkunjung pada mertuanya. Gak usah. Harus tinggal di rumah saja dan jaga kalian. Mana bisa biarkan istri pulang rumah sendirian. Betul. Aku bakal minta orang jaga rumah, temani kau pulang ke rumah, itu yang terpenting. Tapi, aku takut mereka persulit kau. Kalau gitu aku lebih harus temani kau. Julia, kau tenang saja. Masalah pulang rumah serahkan pada kami. Hari ini kau sudah lelah. Cepat kembali dan istirahat. Cepat pergilah. Kembalilah. Ibu, Pergilah. Cepat istirahat ya. Sini. Keluarga Esa punya 7 putri. Pesta pulang rumah ini pasti ajang buat bersaing materi kita. Gak boleh biarkan Julia malu. Di desa ini juga gak ada apa-apa. Cuma ada karung ini. Kita isi penuh beberapa karung ini. Ayo ambilin. Ini kasih ke kakakmu. Aku jelaskan ke kau. Ini adalah perhiasan dan jam tangan. Ada juga ini. Ginseng dan truffle. Ini anggur yang kupesan, khusus dari Prancis. Tumpukannya ini adalah akta rumah, 3 lapangan golf, dan 10 villa besar dengan pemandangan laut. Sudahlah, ayo masukkan. Ayo. Isi penuh semuanya ya. ini Julia, ini hadiah yang kusiapkan buat mertuaku. banyak banget. Keluarkan berapa banyak uang? Semua produk khas dari rumah, nggak berharga. Itu saja mana cukup. Pulang ke rumah waktu tahun baru. Ada banyak kerabat, bagi satu setiap orang. Satu amplop merah isinya cek 10 miliar. Uang jajanku saja nggak sebanyak itu. Julia, ayo pergi. Hei, Ayah, ibu, sedang musim dingin. Ayo cepat masuk. betul ayah ibu, gimana bisa biarkan kalian keluar sendiri buat sambut kami? Aku tunggu Ben. Ah, Sayang, hari ini kita harus injak-injak Julia dan suaminya. Ayah, ibu. Ben, akhirnya kau datang. Kali ini pulang saja setelah tahun baru. Aku sudah suruh pelayan bersihkan kamar buat kalian. Nggak dulu. Aku pulang malam ini. Di perusahaan masih ada proyek ratusan miliar yang harus kubahas. Suamiku itu adalah pewaris grup Gosal. Selalu tangani proyek ratusan miliar. Nggak boleh lengah. Betul, Ben itu tokoh besar. Jangan ganggu dia, dihasilkan banyak uang. Hari ini acara pulang rumah. Di mana Julia? Dia sudah menikah jauh di desa. Ngapain pulang? Ayah, ibu, hari ini acara pulang rumah. Ini sedikit niat baik dariku dan Haris. Apa ini? Bau jauh-jauh sana. Benar, menikah dengan orang desa yang memalukan. Beraninya pulang bawa beberapa karung usang. Kenapa nggak langsung mati saja di luar sana? Bikin malu keluarga Esa saja. kelihatannya Dik Julia menderita menikah ke sana. Acara pulang rumah pun begitu lusuh. Pulang rumah? Kurasa dia bukan pulang ke rumah. Dia nggak bisa bertahan hidup di luar. Makanya pulang buat minta makan. Nggak peduli sebanyak apa, itu niat baik Julia. Betul, yang penting itu niatnya. Nggak punya uang ya nggak punya uang. Julia, waktu itu aku dan suamiku mau beli rumah jelek kalian. Kalian sangat sombong. Sekarang pulang bawa beberapa kotak hasil panen bobrok. Fani, beli rumah apa? Apa yang terjadi? Ayah, ibu, kalian nggak tahu. Julia ini beberapa hari lalu bawa suaminya buat menyamar jadi pewaris Emos di acara lelang. Juga pukuli aku dan Ben. Kami mau beli rumah jelek mereka. Mereka malah kerja sama dengan penduduk desa buat usir kami. Apa? Ada hal kayak gini? Julia, kau cepat suruh suamimu yang kasar ini minta maaf kepada Ben. Minta maaf buat apa? Itu akibat mereka sendiri. Jangan berani kau sentuh istriku. Hei, Julia,
Lihat suami baik yang kau nikahi ini. Kau bahkan berani ancam kakakmu. Ayah, jelas-jelas mereka yang duluan bersulit aku. Kenapa memangnya? Dan itu pewaris grup Gosal bisa mempersulit kalian. Itu artinya sudah hargai kalian. Sudahlah, aku pewaris grup Gosal yang terhormat. Nggak mau permasalahkan dengan dua orang desa ini. Biarkan mereka masuk dan kasih makanan. Kalau begitu, dengarkan Ben. Ayo masuk. Tunggu, boleh saja masuk. Tapi beberapa karung jelek ini dibuang di luar. Supaya nggak kotori lantai rumahku. Ini produk khas desa yang khusus dibawa suamiku. Hasil panen bobrok yang dibawa dari desa, kau juga nggak malu bawa pulang. Kau... Nggak masalah. Kalau ibu remehkan, nanti kita bawa pulang saja. Maaf ya. Bikin kau ikut menderita bareng aku. Ngapain minta maaf? Kita itu suami istri. Asalkan aku ada, aku nggak bakal biarkan mereka sakiti kau sedikit pun. Apa ini tempat kalian? Beraninya kalian duduk. Ayah, ibu, apa maksudnya? Kau dan suamimu duduk di sana ya. Julia, harus tempati posisi yang sesuai sama status. Kau dan suamimu duduk di meja anak-anak saja. Semua itu kerabat sendiri. Duduk semeja dengan anak kecil juga nggak menyulitkan kalian? Nggak apa-apa. Toh cuma makan. Duduk di sana juga boleh. Ayah, ibu, hari ini pesta pulang rumah, juga tahun baru. Aku bersulang untuk kalian. Aku juga pergi bersulang untuk ayah dan ibu. Nggak apa-apa. Ini tata krama. Ayah, ibu, aku mau bersulang pada kalian. Semoga kalian sehat selalu. Ayah, ibu, apa maksudnya ini? Nggak bisa lihat, artinya meremehkanmu. Diajak bersulang sama orang miskin. Aku gak sanggup. Ayah, ibu, jangan keterlaluan. Sama-sama menantu, Ben cuek sama kalian. Kalian malah sangat hormati dia. Suamiku itu CEO grup Gosal. Tentu saja tamu kehormatan. Memangnya suamimu itu siapa? Mau ajak bersulang? Memangnya kalian pantas? Kau... Aku nggak apa-apa. Kau jarang-jarang bisa pulang. Jangan bertengkar. Ayah, ibu, ayo kita minum. Oke. Maaf ya Haris. Hari ini acara pulang rumah, bikin kau menderita. Mereka itu orang tuamu. Kalau komentari aku bisa terima. Ini, anak-anak. Selamat tahun baru. Aman, kasih kalian amplop merah. Bahkan bagi amplop merah. Nggak tahu berapa banyak isinya. Ayo pergi lihat. Tipis banget. 200.000 sudah paling banyak. 200.000 apaan? Mungkin 2.000 ya kan? Berapa isinya? Kau buka saja dan lihat, nanti kan tahu. Bukannya cuma 2.000, ngapain dilihat? Aku bungkusin kalian amplop merah tebal. Aku mau amplop merah dari Bibi Fani. Aku juga mau. Setiap orang kubungkuskan 2 juta. Ya ampun. Suami Fani memang yang terbaik. Asal kasih amplop merah saja, isinya 2 juta. Ayah, semua ini uang kecil. Betul, suamiku juga khusus siapkan hadiah buat kalian. Pelayan, bawakan. Aduh,
Kak Ben jarang-jarang bisa pulang. Ngapain bawa hadiah? Jadi repot-repot keluar biaya. Ini mahal kan? Cuma puluhan miliar saja. Kak Ben beneran royal. Ginsengku yang dari desa jadi nggak layak ku kasih. Yang penting niatnya. Nggak seperti beberapa orang. Pulang bawa karung jelek. Di kehidupan lalu, keluarga Gosal diambang kebangkrutan. Mana mungkin sanggup beli patung emas? Apa yang kau lihat? Kalau jadi kotor, kau sanggup ganti rugi? Mereka orang desa. Nggak pernah lihat emas. Itu sangat wajar. Kak Ben memang hebat banget, nggak kayak beberapa orang. Pulang rumah dengan tangan kosong. Aku bawa produk khas, cuma hasil panenmu itu. Kau juga berani kasih? Betul, bahkan suaminya memalukan. Ada barang bagus apa lagi yang bisa dikasih? Safina, Kak Bella, kita ini saudara, nggak perlu bicara sekasar itu. Kalau merasa ucapanku kasar, jangan pulang. Minta makan, masih merasa nasinya basi. Ayah, ibu, hari ini pesta pulang rumah. Aku nggak mau tengkar. Tapi kalian boleh saja tindas aku. Kalau tindas suamiku nggak boleh. Oh iya? Suamimu saja nggak berkomentar. Kau malah membela dia. Suamiku bisa bersabar. Dia selalu anggap kalian itu keluargaku. Selalu saja hormati kalian. Tapi gimana dengan kalian? Hormati. Kalian cuma petani, mana pantas. Betul, cuma orang dari keluarga kaya dan orang terpandang kayak Kak Ben yang pantas dihormati. Ben pulang ke rumah, sudah kasih patung emas harga 20 miliar. Julia, apa suamimu sanggup kasih? Karena kalian begitu menyanjung Kak Ben. Aku biarkan kalian lihat apa yang sebenarnya dia kasih. Kau mau ngapain? Patung emas ini ternyata terbuat dari tanah liat. Ben, ini patung emas 24 karat ini kok bisa jadi tanah? Sayang, ada apa ini? Kak Ben ini jangan-jangan sok kaya dan gak punya uang. Kau mau kosong apa? Punyaku ini buatan khusus. Betul. Pasti penjual yang keliru. Gimana pun dia keliru, gak mungkin dibuat dari tanah kan? Pemberi hadiah itu penipu. Dan penerima hadiah itu sekelompok orang buta. Penipu dan orang buta apaan? Julia, katakan yang jelas. Maksudku adalah, menantu kaya di mata kalian itu sebenarnya cuma penampilannya yang hebat. Penampilannya yang hebat apaan? Kau mau kosong apa? Dengar ya. Aku bakal segera kerjasama dengan pewaris Emos. Kelak pesanan keluarga Gosal senilai ratusan triliun gak terhitung jumlahnya. Kulihat kalian memang iri. Itu betul. Berapa harta keluarga Gosal masa kalian gak tahu? Patung emas ini pasti cuma salah paham. Lihat Dik Julia itu iri kan? Bahkan mulai omong kosong. Julia, dulu kau ngotot menikah sama suami yang miskin. Sekarang malah iri sama kakakmu. Kalau gitu, kalian jaga diri baik-baik. Mulai sekarang, aku gak bakal pulang ke rumah Esa lagi. Sayang, ayo kita pergi. Dasar kau. Anak durhaka. Kau. Ben, patung emas ini. Bukannya cuma patung emas. Kali ini kalian kena tipu. Lain kali ku kasih kau yang lebih baik. Kelihatannya harus cepat cari cara buat dapat uang. Maaf ya, tadinya aku mau ajak rayakan tahun baru. Gak nyangka malah bikin kau menderita. Aku seorang pria dewasa. Hari ini dilindungi istriku. Aku sama sekali gak menderita. Malahan aku sudah bikin kau malu. Malu apaan? Kau itu suami yang kupilih. Aku gak menyesal menikah denganmu. Tapi, gimana kau tahu? Keluarga Gosal cuma bagus penampilan luarnya saja. Biasanya kondisi keuangan perusahaan gak bakal diumumkan keluar. Aku tebak saja. Aku ingin keluarga Gosal bangkrut. Itu aku tunggu kau di traktor. Sayang, kalau gitu aku bakal wujudkan keinginan percepat kebangkrutan keluarga Gosal. Haris, sini. Ayo sini. Tutup pintunya sini. Sini. Ini baru selesai diseduh. Cepat minum. Cepat minum. Tunggu. Ayah, ibu, kalian lagi ngapain? Nah, ini barang bagus. Dulu waktu ibumu hamil kau, aku banyak minum ini. Aku nggak butuh.
cepat minum. Harus diminum. Cepat minum. Haris, kau nggak lepas baju. Hah? Maksudku, tidurmu jadi nggak nyaman kalau tidur pakai baju. Ah, Kau kau katakan dulu. nggak ada apa-apa. Tidurlah. Haris, Hah? apa kau meminumnya? Apa? Yang ibu kasih ke kau. Aku nggak minum. Mana mungkin aku minum itu? Kalau gitu, apa kau punya tenaga? Hah? Apa kau punya tenaga? Hah? Kalau nggak ada, lupakan saja. Sayang, aku punya tenaga. Nggak minum itu pun, aku punya tenaga. Sudah berhasil. Sudah kubilang, barang ini berguna. Heh, kalian ngapain? Kalian sudah begitu tua, nggak tahu malu. Biasa saja kok. Cepat pergi. Kau ngapain? Suamiku! Minggir. Julia, gimana perasaanmu? Sakit nggak? Ini pertama kalinya bagi dia, nggak ngerti apa-apa. Ayo, kita pergi makan. Tambah nutrisi. Julia! Julia! Jangan khawatir, dokter bakal datang sebentar lagi. Itu, aku cuma nggak sengaja keselio sedikit, nggak lukai otot dan tulangku. Itu bukan masalah besar. Aku pijatkan dulu buat kau. Apa kalau begini masih sakit? Dokter sudah datang. Bu Julia, aku obati kakimu. Bukannya ini dokter pribadi kita? Kok dandannya begitu? Di depan Julia, aktingnya harus totalitas dong. Maaf, Bu. Kakinya nggak masalah. Cuma ada sedikit keluar darah rendah. Semua itu masalah sepele kok. Ini adalah masalah besar loh. Julia, mulai hari ini kau istirahat baik-baik di ranjang bata. Hah? Kau, semuanya keluar. Semua salahku. Ngotot pura-pura miskin buat menguji Julia. Kalau enggak, Julia juga nggak bakal sakit. Harus segera pindah dari sini. Aku bakal segera terus terang ke Julia. Dia boleh pukul atau maki aku. Asalkan nggak cerai. Nggak boleh. Kau nggak boleh terus terang sekarang. Kalau terus terang Julia bakal salahkan kita. Kau larang begini dan begitu. Gimana dong? Mau Julia terus tinggal di sini dan menderita? Haris, aku punya satu ide. Kau? Haris, ngapain kalian bawa aku ke sini? Julia, kelak keluarga kita tinggal di sini. Apa? Haris, Ya? rumah ini kelihatannya nggak murah. Kalau kita pindah ke kota, juga nggak sanggup sewa rumah semahal ini. Julia, sebenarnya begini. Pemilik rumah ini keluar negeri. Jadi, pekerjakan seluruh keluarga kita buat bekerja di sini. Betul. Pekerjakan kita semua. Benar, kelak kita tinggal di dalam rumah ini, kita bantu dia jaga rumah ini dengan baik. Itu sudah cukup. Pemilik rumah mana yang mau pekerjakan begitu banyak orang? Lagian, ayah, ibu, dan Kak Yeri lagi nggak sehat. Lalu... Julia, jangan takut. Aku bertugas siram bunga. Aku pelayan. Aku tukang kebun. Aku bertugas tanam pohon. Kalau gitu, kau gimana? Aku bertugas atas keamanan villa. Kok amanah? Julia, jangan tapi-tapian. Pemilik rumah pekerjakan kita buat jaga rumah ini setahun digaji 2 miliar loh. 2 miliar? Mana mungkin? Siapa tahu, orang kaya itu mungkin ada masalah di otaknya. Banyak uang, bingung dihabiskan. Julia, rumah lama keluarga kita itu bakal segera digusur.
kita nggak punya tempat tinggal lagi. Betul. Baiklah. Karena pemilik rumah begitu percaya kita harus kerja dengan baik. Jaga rumah ini dengan baik. Semangat. Pulang ke rumah sendiri memang nyaman. Tentu saja, Bu. Kapan ini akan berakhir? Aku lelah pura-pura bodoh sampai mukaku kaku karena tertawa. Kau masih mengeluh. Aku pura-pura lumpuh nggak tahu harus pura-pura sampai kapan. Terus begini juga bukan solusi. Hah? Nah, hal ini bergantung padamu. Kau harus banyak-banyak bina perasaan dengan Julia dan dapatkan hatinya. Kalau suatu hari nanti Julia tahu kebenarannya, mungkin hatinya bakal luluh dan maafkan soal kita itu orang kaya. Ayah, ibu. Julia, kau istirahat yang baik saja. Kami akan bersih-bersih semuanya. Mana boleh begitu. Rumah ini sudah kuhitung kira-kiranya. Seluas 3.000 meter persegi. Di halaman belakang ada kolam renang dan lapangan golf. Di sebelah timur ada taman mawar dan taman tanaman. Pemilik rumah percaya sama kita. Kita harus bekerja dengan baik. Julia beneran rajin. Ngapain kalian kesini? Ayo berpencar, bantu kerja. Ayo. Cepat pergi kerja. Cepat. Aduh. Beneran dosa. Tunggu pemilik rumah pulang, pasti bakal puas. Pak Ben, sekarang uang perusahaan takutnya nggak bisa bertahan sebulan. Semua mitra kerjasama tarik investasi. Bahkan ada yang tuntut kita. Kok bisa begini? Aku dengar, ini permintaan pewaris Emos. Apa? Ibu, ini villa yang aku dan suamiku tinggali. Seluruh gedung villa hampir 300 meter persegi. Kalian mungkin nggak pernah lihat rumah sebagus ini, kan? Iya, Fanny. Kau benar kebanggaan ayah. Kau bisa tinggal di rumah sebagus ini. Lihatlah suami orang, lalu lihat dirimu. Kaben adalah pewaris grup Gosal. Siapa yang bisa menandingi dia? Sayang. Fanny, ngapain kau bawa mereka ke sini? Sayang, keluargaku nggak pernah lihat villa semewah ini. Aku bawa mereka datang lihat-lihat. Betul, Ben. Rumahmu ini kelihatan megah banget. Kak Ben kaya banget. Nggak tahu kelak apa ada kesempatan buat suamiku ikut kerja sama. Betul, Kaben. Kalau ada hal baik, harus ingat kami. Kok aku bisa nikahi Fanny yang bodoh ini? Oh iya, Ben. Ku dengar pewaris Emos, Pak Haris, pulang rayakan tahun baru. Sekarang tahun baru, lebih baik kunjungi dan kasih ucapan. Kasih ucapan? Betul, sayang. Mungkin kalau kasih ucapan tahun baru, kontraknya bisa ditetapkan. Alasan Pak Haris beri peringatan ke grup Gosal pasti karena masalah di acara lelang waktu itu. Sekarang tahun baru, asalkan aku bawa hadiah buat berkunjung dan minta maaf, mungkin saja masalah besar ini bakal mereda. Johnny, cepat siapkan hadiah. Aku mau kasih ucapan tahun baru ke Pak Haris dan keluarganya. Baik. Oh ya, Ben, kau mau berkunjung kasih ucapan tahun baru, gimana kalau ajak kami juga? Betul, Kak Ben begitu hebat. Kami juga mau pergi ke rumah pewaris buat tambah wawasan. Waktu itu Pak Haris mau kasih aku barang lelang, pasti karena hargai aku. Kali ini, aku mau bawa keluarga berkunjung ke rumahnya dan luruskan salah paham. Mungkin Pak Haris bakal kasih perlakuan beda padaku. Oke, kalian boleh ikut. Tapi, ingat, jangan bikin aku malu di depan beliau. Tenang saja, sayang. Kalau tahu, gak bakal beli rumah sebesar ini. Repot banget kalau dibersihkan semuanya. Kalau terus bekerja, tubuhku bakal hancur. Iya. Setidaknya, hubungan mereka ada perkembangan. Sudah. Julia, aku bantu. Nggak usah. Biar aku saja. Aduh, nggak usah. Oke, aku balas kau. Hai.
Percintaan satpam dan pelayan. Boleh banget didukung. Nanti kalau ketemu Pak Haris, harus lebih sopan. Hari ini, kita datang bahas kerjasama. Tenang saja, Ben. Kami pasti nggak bakal mengacau. Siapa itu? Gila ya? Julia? Kok kalian ada di sini? Kalian berdua beneran ada di mana-mana? Nggak tinggal di desa jelek lagi, datang jadi pelayan di sini. Tahu nggak tempat apa ini? Ini kediaman pribadi. Aku dan keluargaku bertugas bersihkan tempat ini. Ngapain kalian kemari? Hei, Dik Julia sudah merosot sampai jadi tukang bersih. Kelihatannya beneran kalau menikah pasti dia ikut suami. Julia, keluarga Esa sudah kau buat malu habis-habisan. Kalian dengar ya? Hari ini kami datang kasih ucapan tahun baru ke Pak Haris. Kalian jangan halangi jalan. Minggir sana. Kasih ucapan tahun baru ke Pak Haris. Pak Haris undang kau. Itu bukan urusan satpam tengi kayak kau. Aku datang bahas proyek dengan Pak Haris. Kami mau tanda tangani kontrak ratusan miliar. Mungkin bakal bikin kau kecewa. Kalian gak disambut di sini. Memangnya kok siapa sampai bisa memutuskan buat Pak Haris? Sudahlah, Ben. Abaikan saja mereka. Kita cepat masuk supaya Pak Haris nggak tunggu lama. Berhenti! Berhenti apaan? Minggir! Ayo. Sayang, rumah pribadi ini punya Pak Haris, pewaris Emos. Harusnya iya. Tapi bukannya kalian bilang pemilik rumah ini keluar negeri? Kenapa mereka kasih ucapan tahun baru? Julia, sebenarnya rumah ini... Astaga! Gawat, pasti terjadi sesuatu. Ini rumah pribadi Pak Haris. Kalian anggap rumah sendiri. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu, Kak Leo, Kak Yeri, ada apa ini? Kok mereka kemari? Beneran terus menghantui. Julia, aku lap kaca pakai kenlat tapi nggak bersih. Kulihat lukisan jelek ini dan nggak berguna, jadi kujadikan lap kaca. Aku juga nggak suka lihat tanaman pot ini, jadi langsung kupotong. Nggak ada apa-apa, nanti ganti dengan yang baru saja. Ganti dengan yang baru. Kau tahu nggak, lukisan di tanganmu itu lukisan terkenal dunia. Bayar pun nggak bisa dibeli. Tanaman pot ini juga, ini tanaman kesukaan Pak Heri. Harganya pasti selangit juga. Ada juga perabotan dan sofa ini. Mana yang harganya nggak puluhan miliar? Kau mau ganti yang baru pakai apa? Julia, aku beneran nggak nyangka Pak Haris kasihani kalian dan biarkan kalian kerja di sini. Kalian malah bikin semuanya berantakan. Hei, Julia, ini ulah keluarga kalian. Jangan salahkan kami. Dasar anak nakal, keluarga Esa nggak punya anak sepertimu. Nanti tunggu Pak Haris pulang. Kalian bayar ganti rugi sampai harta habis tanpa sisa. Dia suruh aku ganti rugi. Kayaknya itulah maksud mereka. Aku heran, Paman, Bibi. Kalian siapa? Bawa barang dan anggota keluarga. Siapa yang izinkan kalian masuk? Taruh hadiahnya. Hah. Aku adalah CEO grup Gosal, Ben Gosal. Kali ini datang kasih ucapan tahun baru ke Pak Haris. Nggak usah kasih ucapan tahun baru. Sekarang tolong kalian cepat pergi. Aku datang kasih ucapan buat Pak Haris, sang pewaris Emos. Apa hubungannya sama Satan kayak kau? Betul. Nanti setelah Pak Haris pulang, lihat kalian bikin tempat ini berantakan. Nanti kalian tunggu saja bekerja seumur hidup. Kerja itu termasuk ringan. Harusnya mereka semua dimasukkan ke penjara. Semua nggak ada hubungannya sama keluargaku. Aku yang suruh mereka. Kalau mau ganti, aku yang ganti rugi. Kau ganti rugi? Oke, biarkan ku bantu kau hitung. Lukisan ini karya master, sangat mahal. Ku hitung 20 miliar saja. Ada juga tanaman ini, warnanya murni dan cerah, bentuknya unik, setidaknya 10 miliar. Sofa ini juga dipesan pribadi, semua barang besar dan kecil ini kalau ditotal paling sedikit 60 miliar. Dik Julia, ini 60 miliar loh, bukan 6 juta.
Seluruh keluarga kalian pungut sampah seumur hidup pun nggak bisa hasilkan uang segini, kan? Ini urusanku, kau nggak usah khawatir. Oke, aku bakal di sini dan tunggu Pak Haris pulang. Kita lihat saja nanti gimana beliau hukum kalian. Pergi sana! Kau siapa? Masuk langsung gak sopan dan mau duduk, ha? Beraninya kau pukul aku. Kau tahu nggak? Aku tamu kehormatan Pak Haris. Kalau berisik lagi mau ku tampar. Kau terus sebut Pak Haris. Apa kau tahu siapa Pak Haris? Pak Haris selalu misterius. Aku tentu nggak pernah ketemu. Tapi di acara lelang waktu itu, aku beruntung bisa dapat penghargaan dari Pak Haris. Kali ini bukan cuma datang kasih ucapan tahun baru. Kami juga mau bahas kerjasama. Julia, ku sarankan kalian cepat bersihkan tempat ini. Kalau enggak, setelah Pak Haris pulang, beliau mungkin bakal marah. Kak Fani, kalau mereka itu pekerja miskin, mendingan suruh mereka kerja buat kita. Kurasa Julia ini cukup malang. Gak cuma suaminya itu miskin, ibu mertuanya pincang, dan ayah mertuanya difabel. Kedua kakaknya kelihatannya kurang pintar. Diam kau! Jangan berani hina keluargaku! Kenapa? Apa ucapanku salah? Ya sudah, kalau suamimu miskin, masih bawa sekelompok orang gak guna, memalukan. Kau boleh katai aku. Kalau katai keluargaku, nggak boleh. Dasar jalan kau berani pukul aku. Kau mau ngapain? Sayang, ayah, ibu, Julia pukul aku. Julia, beraninya kau pukul kakakmu. Di mana hati kamu? Etika keluarga Esa itu, biarkan Fanny hina keluargaku ya. Kurang ajar. Kalian merasa Fanny sudah menikah dengan suami yang baik, menikah ke keluarga kaya, makanya bisa bikin kalian bangga. Memangnya keluargaku lebih rendah dari dia? Sudah benar kau dapat suami miskin. Suamiku memang miskin, tapi dia hormati dan cintai aku. Keluarganya juga baik banget sama aku. Menikah ke keluarga Jaya, aku sama sekali nggak menyesal. Julia, situasi sudah gini, kau masih membual. Cuma dengan barang-barang yang kalian rusak saja, tunggu Pak Haris pulang, lihat saja kalian bakal gimana. Sudahlah, kami datang kasih ucapan tahun baru. Kalian yang nggak berkepentingan ini, keluar sana. Begitu kalian masuk langsung berisik. Cepat bawa keluar barang murahan kalian ini. Dasar wanita tua sialan. Ini hadiah pemberian kami. Kau buang di lantai. Aku nggak cuma buang, aku juga injak. Nak ngapain diam saja? Cepat buang. Kalian tahu nggak? Jangan. Betapa mahalnya barang-barang ini. Seberapa mahal? Julia, seluruh keluarga kalian sudah gila ya? Kasar. Beneran kasar. Julia, lihat kau menikah dengan keluarga macam apa. Biasanya apa begini cara aku didik kau? Kalian nggak disambut di sini. Pergi sana. Lihat kuaci berkualitas minyaku ini. Kak Fani, ku kasih kau tips. Kalau kasih hadiah, jangan kasih ini. Orang kaya itu nggak makan kuaci. Kau! Nak, ngapain diam saja? Usir keluar sekelompok ternak ini. Pergi! Keluar sana! Pergi sana! Tunggu, pergi! Tunggu! Kami itu tamu Pak Haris. Apa hakmu usir aku? Kalau mampu bicara sama Pak Haris, ngapain bicara sama kami? Udah, meski mereka sudah ketemu Pak Haris, toh belum tentu kenal. Bagus ya Julia. Nanti kami bakal kasih tau Pak Haris. Tunggu pembalasan kami. Cepat pergi! Kalian pergi! Cepat pergi! Ibu. Julia, aku sudah periksa lukisan ini nggak bernilai. Tanaman ini sudah lama kering. Ayah dan ibu pasti takut aku khawatir. Gak apa-apa, kalaupun harus ganti rugi, aku pasti cari cara buat kumpulkan uang. Hah? Kelihatannya sudah waktunya kasih tahu kebenarannya pada Julia. Julia, apa kau masih ingat kunci pengelola yang ku kasih ke kau? Di sini, ada apa? Ini adalah kunci brankas di bank. Di dalamnya tersimpan uang. Ini tabungan keluarga Jaya beberapa tahun ini. Nggak boleh begitu. Uang ini pasti dipakai untuk hari tua ayah dan ibu. Apapun yang terjadi, uang ini nggak boleh dipakai. Julia, gimana kalau kau pergi lihat saja? Betul, Julia. Mungkin setelah kau lihat, semua masalah pasti bakal terselesaikan. Ayah dan ibu kerja keras untuk tabungan ini. Aku ambil sedikit, nanti baru ku ganti.
Halo, mohon tanya, mau urus apa? Halo, aku mau ambil sedikit uang dari berangkas keluargaku. Ini? Pak, klien VIP di bank kita sudah datang. Kalian ini Nona, mohon tanya, apa hubungan Anda dengan Pak Haris Jaya? aku istrinya. Lalu kunci ini? Ini pemberian ibu mertuaku. Belakangan ini keluarga berutang. Jadi perlu ambil sedikit buat keadaan darurat. Ternyata Nyonya muda. Aku harus layani baik-baik, gak boleh lengah. Lalu kali ini berapa yang mau Anda ambil? Tabungan ayah dan ibu mungkin cuma beberapa puluh juta. Aku ambil 600 miliar? Cepat kunci rapat pintu dan jendela. Jangan izinkan siapapun masuk. Baik. Oh ya Pak, nggak perlu berlebihan begini kan? Ini gak berlebihan. Jumlahnya besar. Selama pengambilan uang, kami harus pastikan keselamatan Anda. Tolong ikut aku ke sini. Aku cuma ambil 6 juta. Nggak perlu heboh begini, kan? Sudah sampai. Tempat Anda simpan uang tunai ada di sini. Apa aku salah buka pintu? Salah buka pintu? Di sana masih ada 8 pintu. Kau lihat saja lagi. Masih 8 pintu? Betul. Total harta yang disimpan Grup Jaya di bank kami adalah 8 gedung. Di sebelah masih ada belasan pintu, semuanya aset properti. Nyonya ingin ambil uang tunai atau emas? Grup Jaya? Betul. Pak Haris Jaya adalah pewaris Emos. Pak Haris juga satu-satunya pewaris Grup Jaya. Harta atas namanya gak terhitung jumlahnya. Julia, Ayah, ibu, kaki kalian sebenarnya apa yang terjadi? Julia, maaf. Aku bohongi kau. Sebenarnya aku pewaris Emos. Desa Jaya itu punyaku, rumah pribadi itu punyaku. Bahkan harta yang gak terhitung juga punyaku. Semuanya punyamu. Jadi kalian bohongi aku sejak awal. Julia, kalau mau salahkan aku saja, aku yang paksa Haris. Dulu justru karena keluarga Jaya kita terlalu kaya, istri yang dinikahi kedua kakak Haris ambil uang dan kabur. Karena aku takut kau kabur, makanya aku lakukan ini. Betul, Julia. Setelah itu, kami tahu sifatmu baik. Kami pun ingin berterus terang padamu. Gak kusangka kau bilang benci menikah ke keluarga kaya. Jadi kami terpaksa terus berpura-pura. Begitulah. Julia, ini salahku. Kau bebas hukum aku sesuka kau. Pokoknya, aku gak bakal cerai sama kau. Kau berdiri dulu. Trik Haris ini hebat juga. Itu trik menyakiti diri. Julia pasti kasihan. Siapa yang suruh kau berlutut? Tapi pernikahan kita, aku juga berlutut. Aku juga. Kalian jangan begini. Uangnya berantakan. Aduh, jangan tambah masalah lagi. Julia, kau boleh saja nggak maafkan aku. Pura-pura miskin adalah ideku. Tapi Haris sudah lama diam-diam suka kau. Diam-diam suka aku. Julia, apa kau masih ingat anak gagap di TK itu? Anak gagap? Cangkul, padi. Semuanya cepat lihat. Haris si gagap masih baca buku. Bicara saja nggak jelas, masih mau baca buku. Kalian ngapain? Cepat kabur. Itu Julia, si penyihir yang datang. Tuh kembalikan padamu. Oh, anak gagap itu kau. Cuma karena ini, jadi kau
mau menikah denganku. Anak gagap itu kau. Cuma karena ini, jadi kau mau menikah denganku. Betul, Julia. Aku bisa bersaksi. Itu Haris bucin banget, biasa-biasa saja. Setelah lulus TK, langsung sekolah di luar negeri. Setelah pulang dari luar negeri, tahu keluarga Esa mau nikahi putri, anak itu siapkan banyak mahar. banget deh. Lalu diganti mereka. Tapi keluarga Esa mau nikahkan 7 putrinya. Gimana kau yakin aku bisa pilih kau? Kalau kau pilih aku, itu takdir. Kalau kau nggak pilih aku, lihat kau bahagia. Aku juga nggak menyesal. Hei, apa yang kau bicarakan? Julia, sembunyikan identitas adalah salahku. Apa kau bisa maafkan aku? Julia, kalau kau nggak suka uang, sekarang kita sumbangkan semua barang jelek dan beberapa rumah itu. Kita sumbangkan semuanya. Lalu seluruh keluarga kita pindah ke desa Jaya dan jalani kehidupan yang ingin Julia jalani. Gawat, aset properti jadi kesenangan. Nggak perlu begitu. Lebih baik tetap simpan uangnya. Tentu boleh disumbang sebagian. Betul. Lalu, orangnya gimana? Dipertahankan nggak? Syukurlah, menantuku nggak kabur. Cepat kasih pemberitahuan. Kita mau adakan pernikahan megah. Haris beneran dapat istri yang baik. Lebih baik darimu. Aku mau istriku. Dasar Haris Julia. Beraninya usir kami. Sayang, jangan marah. Lah pasti ada kesempatan ketemu Pak Haris. Kesempatan apaan? Kau tahu nggak betapa sulitnya ketemu Pak Haris? Ada berapa orang yang antri buat janji juga nggak bisa ketemu dia. Ben, jangan marah dulu. Fanny cuma ingin menghiburmu. Dasar wanita tua. Dengar ya. Kau pergi sana. Kalau bukan karena putri yang kau besarkan, hari ini aku bakal alami kejadian memalukan gini. Pewaris Emos Pak Haris, 3 hari lagi bakal adakan pernikahan megah. Berbagai tokoh terkemuka diundang untuk hadir. Pernikahan? 3 hari lagi? Kelihatannya ini satu-satunya kesempatan buat ketemu Pak Haris. Sayang. Ayah, Ibu, tadi aku memang agak emosi. Ayah dan Ibu harap maklumi. Tadi kalian juga dengar pernikahan Pak Haris. Tentu saja hari penting. Jadi, aku harus hadir. Tentu saja. Tapi, Julia, anak kalian, sudah rusak semua hadiahku. Jadi, uang untuk kado pernikahan... Ben, katakan langsung saja. Ayah mendukungmu. Keluarga kalian setidaknya harus kasih 20 miliar, kan? Apa? Astaga, Ben. 20 miliar. Memang agak banyak. Betul sayang, keluarga Esa nggak sebaik keluarga Gosal. Dalam waktu singkat nggak bisa keluarin uang sebanyak itu. Kalau bukan karena uang keluarga Gosal ada di proyek semua, apa aku perlu minta ke kalian? Bukannya katanya suami Kak Fani cukup kaya. Kok keluarga Gosal malah minta uang ke kita? Keluarga Gosal nikahi istri harus yang bisa bantu cari solusi. Bukan suruh dia bawa kalian sekelompok kerabat miskin buat bikin aku malu di mana-mana. Kalau beneran nggak bisa, cerai saja. Jangan cerai. Sayang, sekarang aku cari solusi. Ayah, Ibu, kalian jual rumah kita buat tambahkan uang. Jual rumah? Tenang saja. Setelah suamiku dapat proyek Grup Jaya, nanti gantikan kalian dengan rumah yang lebih besar. Baiklah. Bella Vina, kita saudari. Kalian juga bantu sedikit. Kenapa? Takut nggak aku kembalikan? Suamiku adalah CEO Grup Gosal. Masa nggak bisa kembalikan uang kalian? Sayang, apa ini cukup? Dipaksakan saja. Oh ya, kau harus kasih KTP-mu padaku. Aku daftarkan datanya. Nanti, kalau uang proyek sudah cair, aku kasih keuntungannya ke kau. Adik-adik, dengar baik-baik.
hari ini bisa hadiri pernikahan. Semua ini berkat suamiku. Kalian jangan permalukan aku dan suamiku. Astaga, aku nggak pernah lihat pernikahan semewah ini. Betul, dekorasi ini saja perlu ratusan miliar kan? Lebih dari itu, biaya dekorasi pernikahan saja seharga 10 triliun. Bahkan daftar maharnya tebal banget. Selain itu, Pak Haris cinta banget sama istri. Semua aset atas namanya dialihkan ke istrinya ini. Entah putri keluarga mana yang dapat suami sebaik ini. Aku nggak pernah dengar nama pengantin wanitanya, tapi kalau ini putriku, selama sisa hidupku pasti berkecukupan. Dulu ku dengar Kak Fani dapat suami yang baik. Setelah dibandingkan beneran gak ada apa-apanya. Betul. Bicara soal ini, pernikahan Kak Fani dan Kak Ben belum diadakan sampai sekarang. Suamiku akan segera kerjasama dengan Pak Haris. Dia pasti akan adakan pernikahan yang lebih megah buat aku. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta pernikahan. Selanjutnya, mari kita tepuk tangan meriah untuk persilakan pengantin pria dan pengantin wanita. Julia? Kenapa dia lagi? Sayang, sebenarnya ada apa ini? Kenapa itu Julia dan suaminya yang miskin itu? Jangan-jangan Haris Jaya ini beneran pewaris Emos. Nggak mungkin. Julia mana mungkin nikah sama Pak Haris. Aku sepertinya nggak undang kalian ke pernikahanku kan? Pernikahanmu? Ngapain pura-pura? Ini jelas-jelas. Ini memang pernikahanku dan Julia. Jadi kok beneran pewaris Emos Pak Haris? Jadi kalian beneran anggota keluarga Jaya? Pak Ben shock banget ya. Masa kau nggak pernah lihat Pak Haris? Nggak mungkin. Julia mana mungkin dapat suami yang lebih baik dariku. Ini pasti palsu. Julia, coba kau pikir, kau menikah dengan Pak Haris. Kenapa kau nggak bilang ke ayah dan ibu? Itu benar. Supaya ayah dan ibu bisa siapkan harta sesan buat kau. Nggak usah. Mahar dan harta sesan Julia sudah kusiapkan. Pengawal, catat mahar. Bu Julia, ini daftar mahar yang Pak Haris siapkan buat Anda. Tolong Anda periksa. Ini selembar atau sebuku? Sebuku. Julia, pernikahan diadakan agak buru-buru. Ini cuma satu buku, di rumah masih ada yang belum dirapikan. Semua ini awalnya harusnya jadi punyaku. Terima kasih Pak Haris, begitu hargai putriku. Mahar ini biar kami bantu simpan ya. Siapa putrimu? Julia, tolong jaga bicaramu. Orang tua dan anak gak boleh dendam. Waktu itu aku bawa suamiku pulang ke rumah, kalian selalu bilang gak akui aku putrimu. Karena begitu berpendirian, maka seumur hidup jangan akui lagi. Julia, sekarang kau menikah dengan orang kaya, berani gak akui ayah kandungmu? Gak tahu balas budi, siapa yang membesarkanmu? Diam kalian. Sekarang Julia adalah anak kami. Kalian jangan jelek-jelekan dia. Besan, semua ini cuma salah paham. Waktu itu pulang ke rumah, Julia ini pura-pura miskin buat ibu kami. Makanya kami... Betul. Mana ada menantu pulang ke rumah bawa 2 karung sampah. Kalian bahkan gak buka dan lihat. Gimana bisa tahu isinya sampah? Itu artinya kekayaan yang dikasih nggak kau ambil. Dalam 2 karung itu, sembarang barang saja, bernilai puluhan miliar. Betul. Waktu harus bawa pulang barang itu, kami kaget banget. Coba kau pikirkan, di zaman ini masih ada orang bodoh yang gak tahu menilai. Nilainya puluhan miliar. Lalu amplop merah. Oh, kau bicara soal amplop merah ya? Di setiap amplop merah ada selembar cek senilai 10 miliar. Astaga, Dik Haris kalau keluarkan uang ternyata royal banget. Kalau tahu, waktu itu kita juga minta amplop merah. Betul. Kalau ada 10 miliar ini, siapa yang mau 2 juta dari Ben? Beneran rugi besar. Dasar orang-orang mata duitan. Kak Fani kok masih berkomentar? Hari ini kok datang dengan Kak Ben? Bukannya juga mau dekati Pak Haris? Kau, waktu itu aku pergi dari rumah Esa. Aku sudah bilang selamanya aku gak akan kembali. Hari ini pernikahanku. Selain Kak Hana dan Kak Mai, orang yang lain, tolong pergi. Pengawal, antarkan tamu. Tunggu. Haris, aku itu ayah mertuamu.
Sebelumnya itu salah paham. Cuma salah paham. Haris, lihatlah. Hari ini kami datang bareng Ben karena mau keluarga Jaya dan Gosal bisa kerjasama. Kerjasama? Sekarang gimana kondisi keluarga Gosal? Masa kalian nggak tahu? Julia, apa maksudmu? Betul, sekarang kau memang berhasil pansos. Tapi suamiku juga nggak buruk. Siapa Nona Vanessa? Itu aku. Kenapa? Kami dari kantor polisi Kota Timur. Kau diduga terlibat kredit dalam jumlah besar. Omong kosong apa? Aku nggak lakukan pinjaman. Di platform peminjaman daring, kami temukan informasi identitasmu. Kau pinjam 160 miliar secara ilegal. Sayang, aku cuma pernah kasih KTP-ku ke kau. Apa yang terjadi? Biar ku kasih tahu, Kak Fani, rantai dana keluarga Gosal sudah lama putus. Yang kau sebut keluarga kaya, bagus di penampilannya saja. Apa? Artinya, keluarga Gosal sudah lama bangkrut. Lalu kami bahkan sudah gadaikan rumah. Gimana dengan tabungan kami? Ini gimana ini? Itu kan semua tabungan kita. Kak Ben, kembalikan uangku. Gak mungkin. Ini nggak benar. Sayang, kau ini CEO grup Gosal. Mana mungkin bangkrut? Bukannya cuma bangkrut, ngapain lebay? Keluarga Gosal beneran sudah bangkrut, lalu uang rumah kami. Ngapain teriak-teriak? Toh kita keluarga. Mungkin tuh uang merusak hubungan. Kau! Sayang sudah. Dasar kau nggak punya hati nurani. Kembalikan uang itu ke kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang apa? Dengar ya. Waktu itu Fanny yang minta uang ke kalian. Kalau kalian minta uang, minta ke dia dong. Julia, soal keluarga Gosal bangkrut, apa kau sudah tahu sejak awal? Tentu saja aku tahu. Selain itu, aku sudah berkali-kali ingatkan kau. Usir mereka semua. Tunggu Julia. Gimana pun, aku ayahmu. Beraninya kau perlakukan aku begini. Julia, Pak Haris. Dasar kau nggak tahu balas budi. Kau bahkan nggak akui orang tua kandungmu lagi. Dasar anak durhaka. Kenapa kita masih diam saja? Ayo kita cepat pergi. Kalian berdua, silakan pergi. Julia, atas dasar apa setiap kali kau begitu beruntung? Aku nggak terima. Awas! Julia, atas dasar apa kau begitu beruntung? Julia, kau baik-baik saja? Pak polisi. Fanny sengaja melukai orang. Harus dihukum berat. Pak Haris, kami bakal tangani sesuai hukum. Tunggu. Julia, apalagi yang mau kau katakan di kehidupan ini? Juga akhir yang kau pilih sendiri. Ternyata kau juga. Aku sudah ingatkan kau. Kau yang gak percaya. Bawa pergi. Tadi itu, apa maksud ucapanmu padanya? Maksudku adalah, suami yang kupilih lebih baik dari pilihan dia. Julia, kau sendiri yang pilih suami. Kami juga keluarga yang kau pilih sendiri. Baiklah, pernikahan bisa dimulai secara resmi. Pengantin wanita biasanya diantar ayahnya. Tadi Pak Rudi sudah dibawa pergi. Tunggu. Siapa bilang? Harus ayahnya yang antarkan putrinya. Aku mau jemput sendiri istriku. Julia, ayo kita pergi. Selanjutnya, silakan untuk mempelai bertukar cincin. 내 맘과 같지 않아서 결국 놓아버렸던 그때 그날 우리의 맘이 떠오르고 기억에 계단을 걸어 네 이름은 부르면 다시
Julia, kenapa kau ingin bulan madu di Desa Jaya? Aku ingin kembali dan lihat-lihat. Ah. Mesin traktornya mati. Adegan ini kenapa kayak pernah terjadi ya? 3 kilometer juga nggak jauh. Kita jalan saja. Aku gendong kau. Nggak usah. Begitu jauh, kau juga bakal capek. Lebih baik jalan saja. Lagian kita berdua suami istri. Hidup kedepannya juga harus dijalanin sama. Ayo, kita pulang. Ayo. Julia, kami datang bantu. Ayah, ibu, kenapa kalian kesini? Ini karena dengar traktor. Lagi-lagi terjebak di gerbang desa. Kami datang bareng buat bantu. Kalian berdua mana bisa dorong? Kalau banyak orang, tenaganya banyak. Nggak usah, aku dan Haris bisa atasi. Julia, kita itu keluarga. Kalau ada kesulitan, selesaikan bareng-bareng. Ayo bertindak. Ayo. Ternyata bahu-membahu bukan cuma antara kekasih, tapi juga keluarga. Hiduplah di saat ini. Hargai orang yang berjalan bersamamu. Terima kasih sudah menonton drama ini.